tanya-tanya nih sama Bang Nova. Kan Bang Nova dari Kalimantan Selatan ya Bang? Ya, Banjarmasin. Dan tujuan Abang ke Jakarta itu apa sih Bang? Kan kami nggak tahu nih apa tujuan Abang ke Jakarta gitu. Kegiatan Abang di Jakarta itu ngapain gitu kan? Cuman pengen yang ini bener-bener band kita sendiri, yang bener-bener orang Kalimantan Selatan semua orangnya. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Nak Rantauan Banua bersama PPDK Jakarta. Nah, di sini ada bintang tamu spesial nih hadir di tengah-tengah kita. Mari kita panggilkan Bang Nova dan Bang Ari. Nah, kali ini YouTube-nya Bang Ari aku take off dulu. Wait a minute. Who are you? Ya, maaf Bang. Oh iya, Jadi maaf, aku Bang. ya. Take out ya. Mau tanya-tanya nih sama Bang Nova. Kan Bang Nova dari Kalimantan Selatan ya Bang? Ya, Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Nah, Abang udah berapa lama sih tinggal di Jakarta? Kurang lebih 15 tahun. Hampir 16 tahun lah. Udah lama banget ya Belum Bang? banget ya. Tunggu dulu. 2005 2015 10 17 berarti. 17 tahun. Sweet Seventeen dong Bang. Iya, sesuai usianya, Tapi ini loh, sekelas info loh. Bang Nova ini kan maksudnya yang duluan ke Jakarta. Iya. Jadi kayak motivasi gua buat ke Jakarta juga. Jadi Bang Nova duluan. Oh iya. Makanya kan di istilah kita di PPDK kan dituakan. Jadi dituakan. ini dewan penasehatnya kita. Iya, Iya. benar. Jadi biar anak-anak PPDK sama channel YouTube Nak Rantauan Banua tahu nih semua gitu loh. Iya. Bahwa Bang Nova itu ya istilah kata dewan penasehatnya kita. Gitu. Lanjut Bang Nova. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya? Dewan perwakilan rakyat. Jadi dewan penasehatnya lah. Nah, Boleh ngerokok nih? Boleh. Boleh banget. boleh. Di tengah-tengah lagi. Nggak apa-apa, lanjut. Iya lanjut. Tujuan Abang ke Jakarta itu apa sih Bang? Kan kami nggak tahu nih apa tujuan Abang ke Jakarta gitu. Kegiatan Abang di Jakarta itu ngapain gitu kan? Tujuannya? Tujuan awalnya tuh pengen lihat Monas. Wait a minute. Who are you? Enggak. Tujuan awalnya tuh dari musik sebenarnya. Kita dulu tuh ngajuin demo ke Jakarta, pergi ke sini, kita jajain demo kita tuh ke label-label biasa lah ya di itu. Memang kita udah pernah ngerasain label juga sebelum-sebelumnya. Cuman pengen yang ini bener-bener band kita sendiri, yang bener-bener orang Kalimantan Selatan semua orangnya. Akhirnya kita maju ke label-label. Akhirnya ada nyangkut satu nih, keterima. Kita waktu itu di label Sony. Tapi di bawah manajemennya Post Entertainment, Sony sebagai distributornya. Di manajemennya Gigi waktu itu. Dari situ akhirnya saya sama si Nabil sama si Doni waktu itu bertiga tuh akhirnya masih Veto nyangkut di sini. Di Jakarta. Nyangkut. Jadi gara-gara itu si Veto akhirnya kerja jadinya. Walaupun kan albumnya nggak jalan nih, maksudnya bukan nggak jalan gimana ya, maksudnya nggak meledak lah. Iya. Susah ngomong meledak lah. Jadi akhirnya ya Nggak udah. bagus ya, nggak viral aja. Sekarang viral ya. Jadi akhirnya masing-masing kan buat nyari nafkah di sini gimana caranya. Mau pulang juga nggak ada duit waktu itu kan. Iya. Akhirnya si Veto kerja, si Nabil juga mulai jadi sound engineer, dari kecil dulu sampai sekarang udah gede banget dia. Udah Nah sukses lah ya. kalau gue sendiri akhirnya jadi edisional dulu awalnya. Edisional musisi artis di Jakarta lah. Udah akhirnya gara-gara itu nyangkut akhirnya jadi stay di sini. Gitu. Betah nggak Bang di Jakarta Bang? Betah-betah aja sih. Nyari duitnya di sini. Tapi tujuannya tadi berarti buat rekaman album ya Bang Nova itu. Rekaman album. Tapi sekarang itu tetap jalan ya Bang? Udah enggak. Mungkin orang Banjar pernah dengar nama Mahaben dulu. Oh iya. Jadi mungkin teman-teman semua nih biar tahu nih ada loh orang Kalimantan, anak pemuda Kalimantan juga yang lebih dulu di Jakarta dan ya sukses lah, dibilang sukses. Karena ini
kebetulan lokasinya di tempat beliau. Iya. Jadi malu ya, Jadi Bang. malu ya. Kita sebenarnya kita yang tamu di Iya, sini. yang tamu. Jadi pinjam studionya dulu sama tempat Bang Nova gitu. Kita masih belum ada modal ya. Iya, nggak ada modal. Kasihan ya PPDK. Berapa sih? Karena beliau juga dewan penasihat, ya udah di sini aja ngobrolnya nggak apa-apa katanya. Susah senangnya di Jakarta tuh gimana sih, Bang? Aduh, memang sih gue tuh di Jakarta ada keluarga banyak karena ada keluarga dari bokap tuh banyak kan di Jakarta. Sampai nenek gue sendiri di Jakarta, meninggalnya pun di Jakarta. Iya. Cuman kita nggak enak juga kalau bergantung sama keluarga terus kan. Iya. Akhirnya kita belajar, akhirnya gue sendiri belajar hidup mandiri, bukan hidup BCA. Ya. Mandiri. Jadi hiduplah belajar ngekos. Nah. Biar pisah dari keluarga, biar bisa cari duit sendiri. Kalau gitu kan kalau ikut keluarga kita makan gratis, tidur gratis. Akhirnya kita jadi males. Iya, Cobalah hidup sendiri tuh. Pas di hidup sendiri ya gitu, awal-awal ya tahu sendiri lah. Gimana nggak ada duit ya gitu ya ngerasain lah. Tapi susah senangnya intinya sekarang udah ngelewatin lah ya Bang ya. Karena udah berapa tahun? Ngelewatin 17 banget. tahunan. 17. 17 tahunan juga udah lumayan lama kan. Lama. Kalau ibarat kata menikah udah punya 3 anak ya. Tapi sebelumnya udah bolak-balik Jakarta sih dari 2098, dari tahun 98, 99. Itu sama Hendy dulu awalnya tuh ngisiin lagu buat albumnya sama Hendy dulu ada namanya Fresh. Oh. Itu dulu di Universal apa Sony BMG dulu Pak, udah lama banget soalnya. Abis itu gue balik Banjarmasin tahun 2000-an gue balik. Balik lagi ke Jakarta itu sekitar ikut Lox Labor dulu. Label Mr. X ya. Iya, Mr. X dulu ikut Lox Labor dulu sampai 2004 keluar lah tuh album kompilasinya Lox Labor tuh Mr. X dulu karena kita juara 4 waktu itu. Juara 4 itu sama dengan juara Harapan 1 lah kasarnya tuh. Dulu ya. Setelah dari itu ya baru kita bikin Maha itu. Tapi nggak langsung tiba-tiba ya mungkin teman-teman di rumah nih harus tahu juga sekarang kan Bang Nova kan punya band sendiri juga sama sama Candil yang serius. Iya. Berganti nama ya Bang, apa sih? Lokalisasi. Lokalisasi. Nanti pleset loh. Lokalisasi. Nah, lokalisasi itu jadi nggak langsung tiba-tiba jadi seorang public figure gitu loh di Jakarta berarti Bang ya. Sempat bolak-balik juga, dari yang sebelum Mr. X itu sempat bolak-balik ke sini ikut audisi apa sih? Bukan audisi namanya apa istilahnya? Kayak misalnya Best Jam dulu nyari keyboardis katanya. Oh iya, audisi apa band gitu kan. Berangkatlah dari Banjarmasin ke sini sampai sini ternyata Best Jam-nya nggak nyari keyboardis. Hoax doang. Habis itu tiket juga pernah dulu berangkat ke Jakarta, tiket nyari keyboardis. Ternyata itu kesepakatannya cuma dari si Arden sama si Akbar, vokalis, Akbar sama gitaris sama vokalis. Pas sampai sini ternyata Mas Budi Haryono drummernya ternyata nggak butuh keyboardis. Balik lagi ke Banjarmasin. Dan akhirnya ke gitu lah pokoknya. ke Bang Om Ye, iya. Awal di Jakarta itu main-main sama artis itu pertama kali saya tuh ngisi di album Belahan Jiwa. Belahan Jiwa. Habis Yang itu Belahan jadi Jiwa. season player apa player tetapnya di apa? Habis dari tadi ke nyambi juga kan ke Edisional. ya Om Iye kan. Om Ye kalau Om Ye itu sama Om Teddy Sujaya sebenarnya. Om Teddy Sujaya itu bikin band namanya TSP, Teddy Sujaya Project atau Teddy Sujaya Plus kadang diganti namanya. Nah, di situ kita bikin orang-orangnya tuh orang-orang God Bless karena Om Teddy Sujaya kan drummer di God Bless dulu tuh. Kita bikin project namanya TSP itu vokalis itu kadang ada Om Iye juga, ada Andi Rif juga, ada Pungu namanya, gitarisnya Andi Owen, sama ada kadang Eet juga, Eet Sarani, ya cabut-cabut gitu aja, banyak kan sih orang God Bless yang lama gitu. Iya. Itu jalan sempet lumayan, main manggung-manggung juga. Ya dari situlah Dari situlah akhirnya dikenal-kenal. akhirnya sana sini. Nah, jadi udah yang pahitnya udah dirasain, Udah. yang manisnya juga udah dicicipin. Jadi banyak belajar lah sama Bang Nova ya. Bagi teman-teman bagi teman-teman yang di Kalimantan juga pengen ngerantau ke Jakarta tuh biar ini Bang, nggak gua takut ntar gini gitu. Mungkin generasinya sekarang sih hanya mungkin juga beda fasenya beda. ya. Beda banget. Zamannya waktu Bang Nova, gua sama ini udah ketiga ya. Generasi ketiga. udah ketahuan tuanya nih. Iya, jadinya perjuangan Bang Nova kesini juga nggak instan ya Bang, lagi banyak lika-likunya.
Banyak. Enggak, ada yang kocak tuh ceritanya dulu. Jadi gue pernah saking kita nyari labelnya, akhirnya ada dulu orang namanya Tommy, itu inget banget dari dia ngakunya dari musika, entah benar apa enggak ya. Dia bilang, "Kamu mau ngajuin demo? Bisa sama saya kenal sama Bu Acin," katanya gitu. Akhirnya bayar 3 juta, tapi dia bilang, "Ya udah kita kasih tuh 3 juta. Saya ini yang orbitin dot," gitu ya. Karena waktu itu gue belum kenal sama anak dot, belum gabung dot. Nggak tahu. Belum ya gabung sekarang sama akrab. DOT. Sekarang malah gabung. Jadi itu Esa ngasih gue mobil, si Adam gitaris kan. Zaya ngasih gue mobil, Adam Dot tuh ngasih gue motor gitu. Terus diliatin motornya, waktu itu ketemuan di Mall Kelapa Gading. Masih di depan, di boulevard di depan mall itu, dia naik motor gitu. "Ini motor dikasih Adam nih," katanya gitu. Nggak lama, gue jadi edisionalnya Dot beneran. Dot, kenal sama anak-anak Dot. Cerita lah, bener nggak sih? Lu kenal Tommy nggak sih, orang musika? Katanya lu ngasih mobil dan Adam ngasih ini, nanya ke Esa masih Adam kan, ngasih motor. Hah? Tommy mana? Nggak tahu ya. Dan dia nggak kenal, nggak tahu. Ya. Waduh. Ya gitulah. Di sini banyak mafia juga, hati-hati ya di Jakarta tuh. Tapi kita nggak tahu entah dia tuh bener kenal, tapi si Esa kita pikir positif aja. Iya. Entah si Esa atau Adam lupa, tapi kayaknya nggak mungkin lupa kalau sampai ngasih motor mobil ya. Iyalah. Nggak mungkin lah lupa lah istilahnya. Itu kocak tuh kejadian tuh. Jadi Bang Opa itu kira-kira ke Jakarta itu tujuannya udah hampir berapa persen Bang sebenarnya? Yang tercapai, Yang Iya, tercapai. beyond sih sebenarnya udah di luar ekspektasi. Karena dulu pengennya tuh cuman gue pengen main sama artis masuk TV gitu dulu, awal gitu doang. Tapi- Gak nyangka bisa main sama ini sampai banyak gitu, sampai ngerasain yang tiap hari di TV. Jadi istilah kata zaman sekarang tuh pernah ngerasain yang kena mental health Iya, gitu kan, mental anak health. aja, anak selatan ya gitu, secara di selatan gitu loh guys. Iya kan? Jadi aku juga mau nanya nih Bang, kan Abang 17 tahun nih kan di Jakarta gitu kan, merantau gitu. Karya apa aja sih yang sudah Abang buat gitu? Yang udah Abang buat untuk budaya, untuk Kan Abang orang Kalimantan nih maksudnya. Oh, untuk Banjarmasin. Iya. Untuk Kalimantan gitu. Ya, untuk kan Kalimantan Selatan, Abang ini kan budaya Banjar tuh kental juga. Banjar kan. Dayak, Banjar, Samak, semuanya pemuda Kalimantan Kental, ya. yang ada di Kalimantan gitu loh. Nah kalau gue tuh suka bikin musik-musik etnik gitu. Kadang gue campur sama musik-musik Kalimantan. Kadang yang dibikin jadi kemasan sekarang kekinian, maksudnya dibikin jadi EDM atau gitu atau ada juga kadang dibikin jadi sinematik. Cuman base-nya dari musik daerah dan lagu dasarnya juga lagu musik daerah. Lagu daerah. Mungkin nih teman-teman pasti dengerin nih, ini backsoundnya ini lagunya ciptaannya Bang Nova. Jadi lagu daerah kita gabungin semua, yang dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Tengah, semua ada di situ di mix sama Bang Nova ya. Ini backsoundnya nanti dengerin aja nih kita lagi ngobrol gitu. Iya. Backsound nih bentar. Iya. Oh iya kedengeran nih. Iya. Jadi salah satunya sih ada apa yang cover ininya, ada vokalisnya di sini. Ada di sini juga. Ada lah ya kan. Oh berarti bikin mix kayak gitu kira-kira sekarang itu apakah budaya kita tuh tetap ada atau gimana Bang menurutnya? Kan ada beberapa mungkin netizen ya maksudnya sekarang itu janganlah, itu kan kulturnya kita, budaya kita, misalkan musik sapenya udah kayak gini, musik pantingnya kayak gini, kok dicampurin kayak gitu. Kira-kira ini kan idealis nih Bang, maksudnya menurut Abang kayak gitu sah-sah aja atau gimana? Menurut gue sih sah-sah aja, karena kita harus ngikutin zaman juga. Karena anak muda yang sekarang belum tentu dia masuk kalau dengerin yang versi lamanya. Untuk ngegait anak mudanya bisa tahu musik daerahnya, mau nggak mau kita kemas dengan kemasan yang sekarang. Jadi tren zaman now gitu ya Bang. Ya, Jadi mungkin. selain dari mereka masuk, dan itu sesuatu yang unik juga kan Iya. jadinya menurut mereka. Jadinya nggak bosan Kok musik juga. modern tapi ininya etnik ya gitu. Mungkin kalau di telinganya zamannya sekarang itu Tania ini kan udah zaman. Zaman aku kan jadi
apa ya, males gitu kan dengar musik-musik daerah gitu kan, kalau misalnya di mix atau Pasti. segala macam Kalau itu kan sekarang jadinya pengennya makin Korea-Koreaan asik. nih. Iya. Sarangin. Kan jadi nggak ada salahnya kalau musiknya musik Korea tapi vokalnya atau lagunya lagu daerah gitu. Iya, Kan nggak ada bener. salahnya. Iya sih. Biar masuk aja. Tapi Gua juga seenggaknya pernah. mereka setelah denger yang versi kitanya yang Iya, sekarang, versi mereka tuh jadi nyari tahu yang lama itu Oh, aslinya gimana iya. sih. Iya, jadi penasaran gitu ya, Penasaran. Bang. Ngulik-ngulik Bener. jadinya ya. Karena kalau nggak digituin, mereka sendiri nggak bakal dengerin. Kayaknya sih nggak Iya bakal sih, dengerin. kalau menurut aku sendiri sih ya Nah, aku kan? kalau aku sih aku nggak dengar karena kan Hmm. kalau zaman dulu kan musik-musiknya kan ya Kayak ngebosanin. Iya, ngebosanin. Ah, Jadi kalau oke. di mix gitu kan jadinya oh ini asik juga nih dari musik dari dari kabupaten mana Ya. atau dari Kalimantan mana gitu kan, jadi daerahnya ya. penasaran. Bener gitu. Masuk sih. Tapi kalau mungkin tidak menghilangkan Iya. asli. Ya, biasanya tetap ada. Misalkan Basicnya kayak sape kayak gitu, musik panting. pantingnya kayak gitu tetap ada lah khasnya Bang tetap. ya. Jadi Harus itu. masih intens ke Bang kayak bikin kayak gitu di sela-sela waktu rekaman Masih sama banget, Candil. masih banget sampai sekarang. Oh. Kadang gue campur juga sama musik daerah lain kayak misalnya di Jawa, Bali paling sering tuh. Jadi Kalimantan dicampur sama Bali sama ini. Jadi konteksnya udah nasional buat go internasional. Yes, mantap Iya. Dan gue sendiri pernah bawain lagu-lagu daerah waktu itu di Latvia, di apa pecahan Uni Soviet lah, kalau Eropa, Ini lihat Eropa nih, Timur, ini benderanya banyak semua keliling beliau. Eropa Timur. Udah ke Eropa kemana-mana. Itu memperkenalkan budaya juga, Bang. Iya, cuman waktu itu kita pengen bawain, sebenarnya pengen juga sih bawain lagu apa Paris Barantai gitu, Kalimantan Selatan. Cuman itu bukannya gimana-gimana ya, ini fair-fairan aja. Karena lagu itu terlalu monoton. Sedangkan kita dalam itu kita dalam ajang Olimpiade. Kita mau nggak mau cari tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Oke. Sedangkan lagu daerah yang paling tingkat kesulitannya tinggi tuh biasanya Bali kan, Bali. Ada singkup-singkupnya, Ah, kupu-kupunya gitu ya, Bang. Bali, Padang, kayak gitu-gitu yang biasanya yang bisa dibikin, yang musiknya memang musik basicnya memang sudah bisa dibikin dimacam-macamin. Kalau musik kayak kita tuh terlalu monoton, terlalu monoton, keren banget tapi monoton, maksudnya justru karena monoton itu suka nempel di kepala. Kota baru gunungnya ada mega. Bahkan kan Alfirip Verse 2-nya itu lagi, verse 3-nya itu lagi. jadi kayak tema lagu gitu loh, Alfirip. Gue pernah dengar Alfirip itu kan tema awalnya itu Paris Barantai. Jadi dia temanya di situ dulu nih, kena melekat di orang, baru etnisnya masuk tuh, kayak musiknya kayak IDM juga kan mungkin kayak gitu, Bang. Karena kalau musiknya musiknya sendiri kan terlalu flat tuh. Kalau untuk dibikin yang gimana biar kita bisa menang bawa nama Indonesia itu susah, soalnya jujur-jujuran aja. Walaupun saya sendiri orang Kalimantan. Tapi juara waktu itu, Bang. Alhamdulillah juara, kita dapat medali emas waktu itu di kategori folklore. Jadi waktu itu bawain lagu Janger, Janger Bali. Habis itu lagunya Tak Tontong, Tak Tontuang. Itu lagunya Ya. dari Padang. Sumatera Barat, Iya, Padang. Habis itu Makassar, aduh gue lupa lagi judulnya. Ya. Papua lah. Itu di mix semua ya. Satu-satu. Satu-satu. Satu-satu ditampilin dalam empat. Kita ikutnya 4 kategori sebenarnya, ada pop, jazz, folklore, sama apa tuh yang musik-musik gereja tuh? Gregorian lagi. Apa namanya? Musik-musik gereja itu apa sih namanya? Paduan suara gitulah ya. Musik-musik gereja lah, pokoknya musik gereja Eropa itu lah. Itu. Cuman yang lain ini kita kalah nih. Cuman ada yang satu dapat medali perak, satu dapat medali perunggu. Tetap dapat. Dan bawa nama Indonesia waktu itu, dan yang emasnya itu yang folklore justru. Karena mereka sendiri aneh denger lagu kita tuh. Karena folklore mereka kan, lagu daerah mereka tuh yang kayak Udah biasa didengar ya. udah biasa, udah Orang Eropa mungkin biasa aja. Pas denger Bali tuh itu gue bener-bener yang goosebumps sih sebenarnya, yang merinding tuh yang pas. Karena yang cuma satu doang orang tepuk tangan gini. Bener-bener kayak di film tau. Oh iya, kayak Habis itu semua langsung ikut. Iya. Kayak udah mereka speechless mau ngomong apa lagi nih. MC ini keren banget nih. Ini beda dari yang lain. Terus kita disalam-salamin, diajakin foto. Terus disuruh nyanyi lagi di taman kota di tengah kota Riga tuh, ibu kotanya Latvia waktu itu. Di tengah kota itu kita disuruh nyanyi lagi di situ, bawain lagu-lagu daerah itu. Disuruh ada waktu lagi ya. Waktu itu peserta ada 77 negara. Salah satunya kita, Indonesia. Oh, berarti prestasi abang di perantauan itu banyak banget ya, Bang, jadi ya. Ya bisa dibilang alhamdulillah. Jadinya banyak banget. Nah, Bang. Merendah. Merendah. Memang badannya yang rendah, pendek. Nah, Hmm.
jadinya Bang, aku kan sebagai anak rantauan juga kan, kita sama-sama Iya, dari Kalimantan. Kalimantan gitu. Mau minta motivasi dari Abang gitu, gimana kita masih bisa bertahan di kota orang lain, di tempat orang lain tuh gimana Bang? Karena kan aku masih baru gitu kan Bang, dan juga bolak-balik Kalimantan, Jakarta. gitu, Kalimantan Jakarta. Nah, aku juga kan mau mencoba untuk bekerja di sini gitu kan Bang. Nah, gimana sih Bang memotivasi teman-teman juga nih yang ada Iya. di rumah yang Lu tergantung ini? dari sisi mana dulu nih, dari sisi musisi atau dari sisi Pekerjaan kerja? ataupun Fokus kerjaan. secara universal lah ya. Ya, secara universal. benar, Bang. Kalau menurut gue sih yang penting fokus aja loh, untuk di awal-awal itu pastinya harus fokus. Kita fokusin dulu ke situ. Tujuan kita apa, kita ketemu goalnya. Selebihnya udah kita jalanin aja. Masalah kita lebih dari apa yang kita tuju, itu bonus. Itu aja. Jadi mungkin Yang kalau penting goalnya misalkan dulu, incer. di akademik udah fokus akademik dulu, Hmm. nanti baru step ke Iya. pekerjaannya apa gitu kan. Ah. Jadi apa yang bisa digali, gali terus. Misalkan ada potensi ini kita cari gitu, jangan stuck di satu. Ya benar. Ah. Kita harus fokus dulu. Hmm. Kalau menurut gue sih gitu. Cuman kan itu pemikiran orang beda-beda. Iya. Kalau yang saya jalanin selama ini ya saya sendiri begitu loh. Mungkin Fokusin ini dulu. gue sedikit jam lagi nih ke Bang Nova tadi kan setelah apa karya-karya tentang budaya tadi kan Bang Nova kan akhirnya dikenal sebagai banyak tokoh-tokoh lah Iya, di banyak yang Kalimantan. kenal. Yang Ha, akhirnya sama-sama. meminta Bang Nova dipercayakan untuk membuat musik tadi. Iya. Sedangkan Bang Nova kan posisinya kan di Jakarta kan. Iya, dan juga sibuk juga ya Iya Bang. kan, akhirnya diminta untuk itu dipercayakan ya Bang ya. Dan itu tetap masih berjalan Bang. Masih sampai sekarang masih. Ya tau lah anggota dewan gitu. Iya. Meminta Bang Nova yang istilah proyeknya itu buat misalkan Pemprov Kalsel, Pemprov ini dimintain sebuah stage show atau iklan pariwisatanya, karena kan kita harus memajukan pariwisata yang ada di sana juga kan. Istilah kata kita di sini PPDK kan universal juga, buat memajukan, Mempromosikan ya, Bang. Terus bagi teman-teman kan kebetulan juga Tania di sini ada teman abang juga dari apa nitip juga nih, misalkan ada teman-teman dari perantauan Kalimantan Tengah yang atau Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, semua yang istilah kata itu beragama Nasrani boleh bergabung di Cawang juga. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman yang merantau di Jakarta untuk bersama-sama bergabung dengan aku dan teman-teman yang lainnya beribadah bersama di GKE DKI Jakarta atau Gereja Kalimantan Evangelis GKE Jakarta. Ya, di Nah, mana kan? Di Cawang. Nah, ayo teman-teman yang mau merantau boleh. Jadi kita di perkumpulan anak-anak Kalimantan ini nggak ada Iya. mandang agama atau apapun, nggak ada. Iya. Saya sendiri Muslim, Iya. gua Protestan, Iya. itu nyampur aja semua Iya. sesama anak Kalimantan. Cuma kadang kita nggak tahu aja di Jakarta ini banyak sebenarnya orang-orang Banjarmasin yang sukses, tapi kita sendiri satu sama lain nggak kenal. Nah, aku juga Sering baru tuh kenal gitu. sama Bang. Baru kenal juga sama Bang. Gimana dong? PPDK lah yang mempersatukan Iya. aja. Kita. Di dunia musisi sendiri banyak banget sebenarnya, banyak banget. Ketemu manggung di sini, manggung kita ngobrol bahasa Indonesia, lo gue ngomongnya. Udah lama pas keliler nyokapnya nelfon, Bahasa Banjar. Lah, Ika orang Banjar kan. Dari situ ketahuan, oh orang Banjar. Barusan tadi gue baru manggung lagi kan, baru manggung kemarin. Basis baru nih, katanya dari Surabaya, cuman stay-nya sekarang di Palembang karena dibikin kafe di Palembang katanya. Ada namanya Inung, cewek, basis Kidal. Kita ajakin tuh sama Esa yang main kemarin tuh, diajakin sama Esa. Kita ngomong kalau gue tadinya awal-awalnya. Habis itu gue ngobrol sama temen gue sebelah, orang Banjarmasin juga, namanya Anda. Ngobrol bahasa Banjar, nah didengar lah orang Banjar kan. Ternyata dia orang Banjarmasin juga. Kadang kita tuh Cuma awalnya dia tinggal di Surabaya. Iya, benar. Ujung-ujungnya orang Banjar Banyak, juga. Gue udah beberapa kali lah begitu, yang awalnya gue lah orang Banjar ternyata. Iya. Sering banget. Bener. Nah, aku juga mau ingatin buat teman-teman semua, like video kami. Supaya komen juga supaya kami bisa bikin podcast yang lebih Iya, menarik lagi bersama orang-orang hebat ini. Ini untuk yang part kedua ini ada giveaway nggak sih? Ada rumah apa ya? Oh. Mungkin di video kali ini di take out ya sama tadinya ya. Tadi ya silakan lah pokoknya mungkin kita giveaway apa Pan? T-shirt. Iya, t-shirt. Oh yang kayak gini nih. T-shirt katanya. T-shirt Berarti PPDK. tetap sama rulesnya kayak kemarin, komentar yang terbaik. Yang terbaik dan juga Yang terbaik. posting di Instagram Oke. masing-masing.
Kalau Boleh. sudah menonton kami yang ada di sini. Hehehe. Dan juga Hmm. nonton di channel Nak Rantauan Rantauan Banua. Banua, pastinya. Tapi aku yang pegang. Sekarang udah di take out. Ganti orang udah. Karena dia udah di kepengurusan juga kan, jadi regenerasi lah. Kita juga nanti akan tetap memantau. Di take out, di take over. Take over. Take over ya? Karena overload. Take out dikeluarin. Overload. Di take out. Iya gitu. Iya. Tadi kan udah ada motivasi lah segala Oh macamnya. iya. Pesan-kesannya Bang. Pesan-kesan. Sudah masuk di YouTube Hmm. kami Bang, gimana? Pesan kesannya Dan juga untuk teman-teman yang ada di rumah. standar sih. Pesan kesannya sama aja kayak yang lain-lain yang sudah tetap berkarya, Wih. semangat, fokus. Udah, jangan sampai yang kayak kita udah fokus di sini, udah setengah jalan hanya gara-gara gagal sekali, lu nyerah, lu down. Itu jangan banget. Karena ya udah dengan cara kita jatuh, kita down, kita gagal pertama kali, itulah awal langkah kita sebenarnya. Good job. Karena nggak ada langkah ke-10 kalau nggak ada langkah ke pertama. Anjay. Jadi kita melewati banyak. Maupun 1000 langkah harus tetap ada langkah pertama kan? Iya, benar-benar itu. Berarti yang teman-teman di Kalimantan juga nggak segan-segan, maksudnya juga nggak segan-segan sih. Pokoknya melangkah pastilah. Kalau pengen ngerantau ke Jakarta, Jangan ragu, iya. jangan ragu. Jangan ragu, langkah pasti. Langkah pertama itu yang susah sebenarnya. Tapi nggak bakal ada langkah ke 1000 kalau nggak ada langkah pertama itu gue bilang kan. Jadi untuk langkah pertamanya itu yang susah. Iya. Kalau udah bisa langkah pertama, udah lu jalanin aja. Maupun ada lubang lu lewatin aja. Jangan sampai lu gara-gara ada lubang atau ada Menyerah ya ini Bang. nyerah gara-gara di Ah, mana. balik langsung. Ada aral melintang nyerah gitu. Iya, benar. Kecuali memang sesuatu kondisi yang memang tidak memungkinkan. Itu beda cerita ya. Jadinya kita memulai sesuatu itu Ah. dengan apa dari yang Iya. bawah dulu baru kita bisa Nggak ada yang langsung instan. nggak ada yang instan. Kita Jadi build ininya dulu lah, build semangatnya dulu yang pasti itu. Ada kemauan intinya. Iya. Oke deh kalau begitu. makasih banyak ya Bang. Sama-sama. Makasih Bang Ari udah Oke. menemani YouTube aku. Jangan lupa itu tadi ya Bang, yang kita ada giveaway juga kan dari PPDK Jakarta. Nah, itu. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung yang udah ada di Jakarta, silakan bergabung. Ada WhatsApp group sama Instagramnya, kita nanti ada di posting di bawah sini. Nanti silakan bergabung. Kita semua welcome buat anak-anak Kalimantan yang ada di Jakarta gitu. Biar kita tahu tuh anak-anak Kalimantan itu siapa aja sih sebenarnya di sini ada. Iya. Jangan sampai kita ketemu tuh nggak tahu gitu satu Jadi sama lain. itu siapa? Jadi jangan lupa Instagramnya juga ada. Nanti bergabung aja, nggak apa-apa, kita welcome kok. Kita nanti sharing. Terus gini Bang, kalau di PPDK Jakarta itu kita punya programnya itu di YouTube Nak Rantauan Banua ini. Ada teman-teman yang pengen berbagi dan sharing, itu nanti akan tayang di podcast kita. Kita Oke. bertamu ke dia atau dia bertamu ke kita, boleh. Jadi kita ada sharing session gitu loh, berbagi pengalaman. Nah, jadi fokusnya PPDK Jakarta juga membuka buat teman-teman yang pengen bergabung, yang ya kita di sini bukan saya tekankan lagi, bukan arah politik, enggak. Ya. Kita di sini komunitas teman-teman semua perantauan Kalimantan yang sekolah, yang menjadi mahasiswa di Jakarta dan bekerja. Nah, gitu. Jadi semuanya bergabung di sini. Merangkul ya Bang, Merangkul. dan juga apa? Merangkul. Gak terasa udah hampir 30 menit kita. 30 menit nih kami menemani teman-teman semua. Jadi udah harus buru-buru cabut nih. Ya, jadi mungkin sampai di sini aja tayangan kita part kedua. Silakan Tania. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. subscribe Nak Rantauan Banua. Dadah.